Apa kata Usamah bin Zaid? Wahai ayahku, kau tidak usah khawatir, aku akan meneruskan perjuanganmu sebagai seorang pejuang. Jadi dari kecil Usamah ibn Zaid ini dalam dirinya cuma satu aja, jihad. Kita berbicara tentang seorang sahabat Nabi, serial kita sejarah, serial kita sahabat, mudah-mudahan menambah cinta kita terhadap sahabat Nabi, semakin menambah kekuatan kita, semakin menambah semangat kita untuk mengambil pelajaran penting daripada kehidupan para sahabat, terkhusus sahabat-sahabat yang menjadi atau yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas seorang pemuda yang bernama Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid. Sebelum kita berbicara pada Usamah ibn Zaid, kita berbicara dulu pada keluarganya. Siapa orang tua Usamah ibn Zaid ini dan bagaimana kisah lengkapnya nanti kita lihat. Usamah ibn Zaid anak daripada Zaid bin Harisah, istrinya Ummu Aiman. Kita kulitin dulu satu-satu. Zaid bin Harisah sahabat Nabi, berawal dari budak yang kemudian diangkat menjadi anak dan menjadi sahabat Nabi. Namanya Zaid bin Harisah. Budak yang cukup baik, budak yang sangat menyayangi Nabi dan disayangi oleh Nabi. Bermula pada awalnya tidak memiliki seorang istri karena budak. Itu dia Zaid. Dan diberikan kepada Nabi untuk membantu urusan Nabi. Yang sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi atau diutus menjadi Nabi, maka dia diperuntukkan untuk Nabi, mengurus Nabi, membantu Nabi. Istilah lain dalam sejarah itu disebut dengan budak, abdun. Tetapi perbedaannya Nabi dengan orang-orang yang lain, Nabi sangat memuliakan budak. Makanya Zaid bin Harisah ini sangat senang menjadi budaknya Nabi. Karena budak meskipun statusnya budak, tapi hampir sama seperti seorang kawan sebelum dia diangkat oleh Nabi menjadi anaknya, anak angkat. Itu Zaid bin Harisah. Yang kedua ada namanya Ummu Aiman. Siapa dia Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini adalah budak daripada Abdullah. Siapa Abdullah itu? Abdullah adalah ayah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki budak yang bernama Ummu Aiman. Budaknya perempuan bernama Ummu Aiman setelah menikah dengan Aminah. Nah, itu kuncinya di situ dulu. Budak, kemudian budak daripada Abdullah namanya Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh yang selalu menemani daripada Siti Aminah. Ummu Aiman dalam satu catatan sejarah dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Sekarang kita perhatikan. Ummu Aiman dijamin oleh Nabi masuk surga. Itu Ummu Aiman. Satu ketika Nabi sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Ketika sedang duduk di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba Ummu Aiman lewat. Nabi yang tadi duduk langsung berdiri, memberikan hormat dan tunduk kepada perempuan tersebut. Seketika atau spontan sahabat tadi bertanya. Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa perempuan itu kok mulia sekali? Sampai diangkat sampai Nabi berdiri. Nabi bilang, itu ibuku. Apa kata Nabi? Itu ibuku. Siapa nama perempuan itu? Ummu Aiman. Mengapa kok Ummu Aiman ini dianggap ibu oleh Nabi yang mengurus Nabi dari kecil?
Kita lihat sejarah. Nabi lahir Nabi, perempuan yang pertama kali menyusui Nabi siapa? Siapa perempuan yang pertama kali menyusui Nabi? Siapa Yan? Siapa? Salah. Ini sudah kali-kali belajar mengaji, salah juga lagi. Siapa perempuan yang pertama menyusui Nabi? Jelas ibunya, Pak. Itu jangan dipelintir-pelintir sejarah ini. Yang kedua, siapa perempuan yang pertama yang menyusui Nabi? Perempuan yang kedua yang menyusui Nabi? Pak De. Siapa? Halimah. Nah, ini salah besar. Jadi percuma aja ngaji di Mukminin nih kemarin. Tak masuk juga rupanya. Ini sudah dikelilingi bermasjid-masjid, tetap aja nak ingat-ingat. Apa nih? Siapa? Lupa juga, tak masuk, tak nyantol. Nah ini bayangkan Pak, yang ini aja tak nyantol, wajar kalau bapak-bapak tak nyantol, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu siapa Bu? Perempuan kedua yang menyusui Nabi setelah ibu kandungnya. Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Boleh pulang duluan nggak apa-apa juga. Salah Bu. Tadi dijawab apa bapak-bapak tidak? Halimah tuh salah. Ini perlu diulang, tolong diingat baik-baik. Tolong diingat baik-baik. Ini catatan sejarah, dalam catatan sejarah disampaikan. Dibodohilah kita dalam sejarah dulu, SKI dulu. Yang populer memang Halimah. Tapi sebelum Halimah itu ada 2 orang perempuan yang menyusui dia. Sebelum Halimah itu saja. Suwaibah. Itu dia. Dari mana Pak Rizky dapat? Ingat. Ini pernah kita sampaikan berkali-kali. Masa Pak Yendi lupa dari Masjid Mukminin ke masjid ke sini bolak-balik lupa. Suwaibah. Siapa Suwaibah nih? Budak daripada Abu kacau. Abu Jahal. Punya budak namanya Suwaibah. Kata Abu Jahal, tengok keponakanku. Nanti kalau dia sudah melahirkan Aminah tuh kasih tahu. Kau jaga dia. Nanti kalau berhasil dia, selamat dia, aku bebaskan kau jadi budak. Nama perempuan itu Suwaibah. Lahir Nabi, Aminah melahirkan, langsung disampaikan kepada tuannya, majikannya, Aminah sudah melahirkan. Oleh tuannya dikatakan, sudah Pak, sudah melahirkan. Begitu bahagianya hati saudara dia tadi. Bahagia sekali Abu Jahal tadi, bahagia betul. Jadi orang yang pertama kali bahagia ketika Nabi lahir itu bukan orang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, kakeknya pasti. Kakeknya jelas, maknya jelas. Tapi ada orang yang sangat bahagia sekali sampai membebaskan budak namanya Abu Jahal. Ini sejarah ini, yang begini-begini ini memang agak-agak susah nih. Tolong diingat-ingat baik-baik. Siapa perempuan ketiga? Ini yang kedua aja tak tahu, pertama lupa, yang kedua nggak tahu, yang ketiga apa tak lagi. Siapa perempuan ketiga yang menyusui Nabi? Dalam catatan sejarah ada. Siapa Pak? Aminah itu maknya. Aminah sudah. Suwaibah sudah. Yang ketiga? Siapa? Halimah. Salah. Satu lagi. Lah kayak main tebak-tebakan aja kita nih. Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Itulah yang dalam catatan sejarah dikatakan oleh Nabi, ibuku. Jadi setelah Suwaibah menyusukan daripada Nabi ini, menyusui Nabi, tak lama memang. Cuma dapat 1 kali atau 2 kali. 2 kali tapi isapannya banyak. Dan kemudian habis ASI tersebut. Sementara Nabi masih menangis. Halimah belum datang. Karena Halimah di pasar itu, di pasar Ukas itu, bingung, ambil tidak. Kalau tak diambil, sayang budak nih, malu pulang. Tapi kalau diambil, anak nih miskin. Jadi Nabi ini dianggap miskin, meninggal ayah, tinggal bersama ibunya, tak punya duit. Nah, jadi ada satu kebiasaan di kampungnya Halimah Tusadia itu, setiap ada anak yang lahir, bayi yang lahir harus dibawa ke kampung. Jadi perempuan-perempuan yang ada di kampungnya Halimah ini datang ke kota. Nah, dari kampungnya ke kota itu sekitar 30 menit. Jadi kotanya di mana? Di pasar Ukas Makkah itu. Dari Ka'bah itu, dari Masjidil Haram itu ke tempatnya Halimah itu cuma 30 menit pakai keledai. Karena mereka tidak punya onta, yang mereka punya cuma keledai. Keledainya pun kurus-kurus.
Tidak ada lagi isi susunya. Karena memang kondisi paceklik, panas. Oleh Ummu Aiman yang lain sudah dapat. Besok pagi mau balik. Tinggal Ummu Aiman yang belum dapat budak. Yang belum dapat bayi yang mau disusui. Ada satu kebiasaan sejarah itu. Tradisi. Anak-anak yang baru lahir harus dibawa ke desa. Biar tidak terkena virus kota namanya. Yang kedua, menjaga stabilitas dan kebersihan hati dan kebersihan badan daripada anak-anak yang baru lahir itu. Dibawa dia ke desa. Ini di tempat Pak De Sarno sudah kita sampaikan ini. Oh belum ya, belum sampai ya Pak De ya. Belum sampai di sini ya Pak De ya. Belum. Jadi dibawa pulang. Akhir cerita malam hari dia bilang sama suaminya Zaid bin Harisah ini. Kata Halimah kepada suaminya, "Bang, baca rogo. Nah, gimana nih bang? Kita balik kosong nih, tak ada apa-apa nih." Kata suaminya, "Ambil saja. Tidak masalah. Sekalipun dia nggak punya duit, tidak masalah. Kau ikhlaskan saja. Yang penting kita pulang bawa anak. Ada yang bisa kita susui. Bantu saja. Hitung-hitung bantu orang." Kata Halimah, "Baik bang, bismillah. Aku ikut. Bismillah." Malam itu juga datanglah ke rumah daripada ke rumah Siti Aminah. Disitulah Bapak Ibu, setelah Aminah menyusui ternyata ASI Aminah terbatas. Terbatas ASInya. Sama Siti Aminah sudah disusui. Ummu Aiman, Suwaibah sudah. Ummu Aiman mau menyusui lagi. Ternyata ASInya Ummu Aiman terbatas. Nabi masih nangis. Inilah kehebatannya. Jadi kalau ada anak yang kenceng ASInya, minum ASInya, itu agak-agak cerdas sedikit tuh. Karena Nabi memang cerdas Pak. Perbedaan Nabi dengan yang lain dalam catatan sejarah itu satu-satunya itu Pak. Sangat kencang nyusunya. Jadi Ummu Aiman kehabisan. Setelah Ummu Aiman kehabisan, digantilah datanglah seorang perempuan dilala dalam keadaan menangis yang begitu keras. Datanglah Halimatus Sa'diyah. Diambil anak tadi, berubah langsung badan daripada Aminah tadi. Bukan berubah jadi Spiderman, bukan ya. Tapi berubah jadi segar badannya Halimatus Sa'diyah. Yang tadi ASInya sudah tidak ada. Anaknya menangis mau nyusu. Bahkan keledainya pun tidak ada susunya. Ketika Ummu Aiman menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berhenti Nabi. Semua anaknya nyusu, tak habis-habis. Nabi nyusu berkali-kali, tak habis-habis. Bingung Ummu Aiman. Halimatus Sa'diyah, kok bisa nih? Keledainya yang tadinya tidak ada ASInya, tidak ada susunya, kata suaminya, ini keajaiban ini. Tak habis-habis. Bahkan susu daripada keledai tadi tak habis-habis. Maka Bapak Ibu, disitulah kata Halimah, ini keanehan. Nah semenjak saat itu dibawalah nih anak balik. Dan Nabi dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang, kecepatan mereka yang tadi sudah didahului oleh orang-orang, akhirnya bisa mengalahi kecepatan keledai ini. Karena segarnya, karena kuatnya keledai ini, mereka duluan sampai ke kampung Halimah daripada orang-orang yang kemarin sudah mendahului mereka. Bayangkan. Dan Halimah merasakan tidak ada rasa panas sedikit pun. Ternyata Halimah melihat ke atas, ada awan mendung yang selalu berada di atas mereka. Sama bak Nabi Yusuf ketika dibawa oleh, mohon maaf, seorang saudagar dari silsilah dari silsilah Ismail, dari sumur itu menuju Mesir. Di atasnya ada awan hitam. Itu kelebihan Nabi. Kembali kepada poin kita, tidak bahas masalah itu tadi. Ini Ummu Aiman. Kita bahasnya Usamah. Ini udah mau habislah waktu ini. Jadi Bapak Ibu, Zaid bin Harisah. Nah sebelum menikah dengan Zaid bin Harisah, ada suami yang lain, Ubad namanya. Daripada suami Ummu Aiman. Nah Ummu Aiman kemudian bercerai. Entah bercerai, entah apa. Pokoknya sudah single lah intinya, singkat cerita. Oleh Nabi dinikahkanlah Ummu Aiman ini tadi dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman menikah, dapatlah seorang anak bernama Usamah ibn Zaid. Jadi suami dia yang pertama tadi yang mengawankan Nabi waktu masa kecil, entah meninggal, kalau tak salah dalam catatan sejarah itu meninggal. Saya lupa entah meninggal tak cerita, kayaknya meninggal. Kemudian menikah lagi Ummu Aiman dengan anak angkatnya Nabi. Nah namanya adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini budaknya Nabi. Dan kemudian punya anaklah mereka namanya Usamah ibn Zaid. Semua anak Ummu Aiman, termasuk salah satu Zaid bin Harisah, mereka semuanya menjadi bagian daripada Islam. Nah Zaid bin Harisah, Usamah ibn Zaid ini adalah
7 tahun sebelum Islam datang kelahirannya. Tunggu, saya lupa. Kita cek dalam buku. Bentar ya. Lupa lah, bahaya. Sesat pula kita kan. Baik. 7 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti kalau 13 sudah berjalan Islam itu selama 4 tahun. Salah, 13 berarti 9. Salah. 7 tahun. Dia 13, 6 tahun. 6 tahun Islam sudah ada. 6 tahun kemudian lahirlah seorang anak bernama Usamah ibn Zaid di tahun ke-7 Hijriah, sebelum Hijriah. Jadi Nabi hijriah setelah tahun ke-13, baru Nabi hijriah, hijrah di sana selama 10 tahun sebelum Nabi wafat. Baik, kembali kepada poin tadi. Itu dia Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini dari awal sudah dididik oleh Nabi sama seperti Nabi mendidik Al-Hasan. Jadi cucu Nabi dididik. Nabi punya cucu dari Ali bin Abi Thalib setidaknya ada 3 dengan Fatimah. Al-Hasan, Wal Husain, satu lagi Zainab. Nah, yang sering main dengan Al-Hasan ini Usamah namanya. Usamah selalu diajak oleh Nabi bareng dengan Al-Hasan. Selalu diangkat ke dalam solat, dibawa sama Nabi. Dalam catatan sejarah selain dari Al-Husain dan Hasan, ada seorang anak yang selalu diajak oleh Nabi untuk solat, untuk ke masjid, namanya Usamah. Nabi langsung yang mendidik. Kenapa Nabi langsung yang mendidik? Karena ayahnya adalah orang yang dicintai oleh Nabi, ibunya adalah ibu angkatnya Nabi. Jadi Ummu Aiman ibu angkatnya Nabi. Jadi tak bisa main-main. Kalau orang bertanya, ada sahabat bertanya, kok mulia sekali Usamah nih? Dijawab sama Nabi, gimana enggak mulia? Bapaknya budakku, anak angkat aku, kata dia. Sementara ibunya ibu aku, ibu angkat aku. Jadi memang spesial. Satu ketika Nabi dapat baju dari seorang yang saudagar kaya tapi belum muslim dia. Belum muslim, tapi kaya dia, Pak, kaya. Dibawa dari Syam, baju besi bagus. Bagus banget bajunya. Kalau beliau kata dalam catatan sejarah itu baju yang selalu dipakai oleh raja-raja Kisra. Oleh Nabi cuma dipakai 1 kali. Dipakai oleh Nabi 1 kali untuk salat Jumat. Setelah itu kata Nabi, Usamah sini, pakai untuk kamu, katanya. Bahagia sekali hati Usamah. Ketika Usamah pakai baju tersebut, ketika Usamah pakai baju Kisra tadi, baju seperti raja Kisra tadi, apa kata kawan-kawannya? Bagus sekali baju ente. Siapa yang kasih? Dijawab sama Usamah. Ini yang kasih baginda Nabi. Jadi Usamah dengan Nabi itu tak bisa dipisahkan. Tak bisa. Karena memang juga sering tinggal bersama Nabi. Jadi Usamah itu yang didik langsung Nabi. Karakternya langsung menularkan karakter Nabi. Ibunya baik, bapaknya baik, ditambah dididik oleh Nabi langsung. Pernah terbayang dengan Maryam? Yang didik Maryam siapa? Siapa yang didik Maryam? Zakaria. Siapa Zakaria? Nabi. Punya anak akhirnya siapa? Nabi. Nabi siapa namanya? Isa. Di mana dididiknya? Mihrab. Baik, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah, siapa orang yang termasuk paling gembira dengan kelahiran Usamah? Siapa orang yang termasuk paling bahagia dengan kelahiran Usamah? Nabi. Nabi yang paling bahagia, termasuk yang paling bahagia selain setelah orang tuanya. Yang paling bahagia dengan kelahiran Usamah itu Nabi. Nabi sampai katakan Usamah ini bakal menjadi orang yang paling bertakwa. Nabi sampai berani mengatakan termasuk salah satu yang terbaik di antara kalian. Padahal ketika itu umurnya berapa? 18 tahun. Umur 18 tahun dianggap salah satu terbaik di antara kalian, kata Nabi. Di hadapan kaum muhajirin dan ansor. Kalau kita istilahkan sekarang nih, siapa sekarang ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ke situ. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin tadi. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi keistimewaan daripada Usamah ibn Zaid? Satu, daripada silsilah. Kita lihat dulu. Sebenarnya silsilahnya tidak terlalu bagus. Artinya karena dari ayahnya budak, kemudian ibunya adalah daripada ibu angkatnya Nabi yang selalu, hanya saja kelebihan daripada Usamah ini lahir dari perut seorang ibu yang selalu mengurus Nabi dari kecil sampai besar. Dan Ummu Aiman dan Nabi
bahasa kasar kita, balas budi, salah satu bentuk balas budi Nabi terhadap Ummu Aiman adalah mendidik Usamah ibn Zaid. Jadi salah satu bentuk balas budi Nabi terhadap ibu angkatnya ini adalah mendidik Usamah ibn Zaid. Dalam perang Uhud, Usamah pernah minta izin di umur 11 tahun untuk ikut perang. Nabi tak izinkan. Dalam perang Mu'tah diizinkan Nabi, ketika itu berumur 17 tahun. Dalam perang Mu'tah pemimpinnya siapa? Salah satu di antara pemimpin perang tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Namanya Zaid bin Harisah. Di depan mata kepalanya ayahnya wafat dalam perang Mu'tah. Apa kata Usamah bin Zaid? Wahai ayahku, kau tidak usah khawatir, aku akan meneruskan perjuanganmu sebagai seorang pejuang. Jadi dari kecil Usamah ibn Zaid ini dalam dirinya cuma satu aja, jihad. Nah ini yang kita maksud Muhammad Al-Fatih itu di umur 12 tahun cita-citanya jihad. Itu Muhammad Al-Fatih, gurunya Syamsuddin. Usamah di umur 11 tahun berharap betul bisa perang. Balik ke rumah nangis sama mamanya. Apa kata maknya? Kenapa kau nangis? Tak diizinkan oleh Rasulullah untuk jihad, kata. Ini umur lah belepotan Pak, 70 tahun dah, belum pernah jihad sama sekali. Sama lah waktu Pak. Saya juga begitu. Kita Pak berharap betul Pak, tapi sekarang kan tidak ada perang Pak Ustaz. Ya, yang sekarang ini menjadi perang kita adalah perang boykot, perang ekonomi. Kita harus Pak, masa kalah kita dengan dengan anak-anak kecil yang ada di Palestina lah. Mereka, mohon maaf Pak Ibu ya, kenapa anak-anak kecil di Palestina itu mereka tak punya rasa takut? Kenapa tak punya rasa takut? Sebagian ulama kontemporer mengatakan yang berasal dari Palestina, dari Syam, Libanon dan lain sebagainya mengatakan bagaimana mereka bisa takut dengan mati, sementara setiap hari hidupnya berhadapan dengan perang. Tidak ada yang tertanam dalam diri mereka kecuali satu saja, jihad. Tidak ada. Makanya dalam diri mereka itu tak pernah takut mati. Salah satu tempat terbaik, ada salah satu pesantren di dunia ini, kalau saya tak salah di Afghanistan. Itu pesantrennya ketat sekali pendidikannya, lebih ketat daripada pondok pesantren Darussalam Gontor. Itu Gontor saja, itu dah kerasnya bukan main itu. Zaman kami itu, kalau tidak berdarah dalam dipukul itu Pak, itu tak pukul namanya Pak. Jadi kalau mukul itu Pak, kalau di Gontor itu dulu. Sekarang tak lagi. Dulu. Ini yang tidak ada yang live kan? Dulu Pak, itu kalau saya waktu dipukul, waktu saya nakal-nakal sedikit aja, tak usah banyak. Jadi waktu saya pernah sekali saya berbahasa Indonesia, padahal itu masih kelas 1 Pak. Itu dipukul Pak, dipukul itu dari tumit itu sampai ke sini, lengket itu Pak. Baju itu lengket. Jadi kalau membukanya pelan-pelan. Nah, jadi kenapa kok bukanya pelan-pelan lengket? Isinya darah saja Pak. Nah, kalau militer mungkin lah Pak ya. Tapi mohon maaf, semiliter-militernya dulu bolehlah datang ke Gontor pada zaman itu. Tanya Ustaz Fajriansa itu. Bagaimana rasanya Ustaz hidup di tahun 80-an-nya? Tahun 90-an, 80-an, 90-an. Tanya sama Ustaz Fajri itu Pak. Kalau tak mencium sendal sampai berdarah kita Pak, itu tak dipukul namanya Pak. Begitu Pak. Saya pernah dipukul rotan, ada sekitar mungkin 7 rotan. Dari yang kecil sampai yang terbesar Pak. Lengket semua, biru, bukan biru lagi, darah semua isinya Pak. Itu cuma gara-gara nggak sholat maghrib berjamaah. Jadi keras Pak, sekeras-kerasnya pesantren ini mendidik, ada yang lebih keras itu di Afghanistan itu. Sehingga dalam diri mereka itu cuma satu Pak, yang diajarkan oleh mereka kepada anak-anak itu jihad. Jadi tahan banting gitu. Nah kita pengen pendidikan itu seperti itu. Tapi kan tidak ada istilah pendidikan pemukulan itu. Nah, ternyata setelah dihilangkan pemukulan, manja semua kan? Manja betul. Bukan berarti saya pro pemukulan Pak ya. Ya sikit-sikit adalah. Tapi nyatanya dan faktanya anak-anak sekarang yang tidak dipukul-pukul ini, cobalah tanya sama atuk-atuk kita nih. Tahun dulu atuk-atuk sekolah itu bagaimana? Saya Pak, kalau pergi ngaji, itu dipukul sama bapak saya. Sedang ngaji Pak, bapak saya sedang baring di atas kasur, salah saya susah ngaji, pop dari atas tuh gini, pak kata dia. Itu sedang ngaji itu. Anak zaman sekarang, la ilaha illallah. Saya tak jelek-jelekkan, tidak. Memang mungkin model pendidikannya berbeda. Cuma mohon maaf, cara melemahkannya begitu. Tapi Nabi mendidik Usamah ibn Zaid karena memang dari awal sudah berasal dari, mohon maaf Bapak Ibu ya, sudah berasal dari gen yang baik.
Hasilnya baik, Pak. Nabi langsung didik, punya gen yang baik, anak orang tua baik, ibunya baik, kemudian dididik oleh Nabi langsung. Apa tak baik hasil itu? Cuma doa saja, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bahkan ayahnya Zaid bin Harisah itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuk salah satu seorang sahabat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran namanya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37 yang tadi kita bacakan. Ada nama Zaid di situ. Coba bayangkan saking mulianya. Zaid itu mulia, Pak, mulia sangat. Baik, kembali kepada poin tadi. Nah, ada julukan bagi Usamah namanya Al-Hib. Apa itu Al-Hib? Yang dicintai. Kemudian dapat julukan namanya Ibnul Hib, anak atau putra yang dicintai oleh Nabi. Baik, bagaimana bentuk kecintaan Nabi kepada Usamah? Kecintaan Nabi kepada Usamah satu. Nampak sekali kata para sahabat, Nabi itu cinta sekali, sayang sekali dengan Usamah itu. Selalu Usamah ini dipangku dan dibawa oleh Nabi, sama seperti Al-Hasan. Kemudian Nabi selalu mendoakan, ya Allah, tolong kedua orang ini cintailah. Siapa dua orang itu? Usamah satu, Al-Hasan satu. Kemudian sahabat melihat betul bagaimana besarnya cinta Nabi terhadap Usamah, sehingga ketika Usamah berumur 17 diizinkan ikut berperang dalam perang Uhud. Ketika dalam perang Mu'tah, Usamah menyaksikan bagaimana bapaknya wafat dalam perperangan tersebut, dan Usamah berkata kepada ayahnya, apa kata Usamah kepada ayahnya? Aku akan mengikuti perjuanganmu sebagai seorang pejuang. Pada perang selanjutnya satu tahun kemudian ada namanya perang Hunain namanya. Apa namanya, Pak? Perang Hunain. Nah, perang Hunain inilah Nabi dalam keadaan yang sangat parah sakitnya. Oleh Nabi sebelum wafat, Nabi katakan, aku pilih Usamah di umur 19 tahun, aku pilih Usamah jadi pemimpin, panglima perang. Buat komentar sekian banyak orang, mengapa Nabi pilih? Karena banyak yang ngomong kiri dan kanan, naik Nabi ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Sungguh Usamah ini salah satu yang terbaik di antara kalian. Jadi Bapak Ibu, semenjak saat itu pada umur 19 tahun itu, pemuda yang gagah ini menjadi panglima perang. Berharap oleh Usamah ini, karena sangat bahagia sekali bisa ikut berperang, sangat senang sekali. Di tengah perjalanan keberangkatan itu, belum berangkat, baru mau berangkat, terdengarlah dapat berita wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi. Betapa hancurnya, bukan hancur sebenarnya, betapa sedihnya hati Usamah ketika itu. Apa yang membuat dia bisa kuat? Satu saja yang membuat dia bisa kuat ketika itu. Ada satu yang diberikan oleh Nabi kepada Usamah, persoalan menjadi panglima perang tadi. Dianggap oleh Usamah apa yang diberikan oleh Nabi, yang diamanahkan oleh Nabi tadi, sesuatu yang membuat hati dia bahagia untuk berpegang teguh dengan perjuangan. Oleh Usamah, ketika mendapatkan hal tersebut, ditekan betul, Pak, kuat-kuat dalam diri dia. Dia harus bisa menjadi yang terbaik. Arti yang terbaik di sini berperang karena Allah, berperang demi Allah, dan selalu dijaga. Wafatlah Nabi. Ketika Nabi wafat, berkomentarlah masyarakat Ansor dan Muhajirin, meminta Abu Bakar untuk menggantikan Usamah. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, Usamah pilihan Nabi dan aku tak bisa mengganti. Itu jawaban Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Aku tak bisa mengganti karena itu pilihannya. Dan jelas Usamah ini sudah didoakan Nabi, dipilih oleh Nabi, mesti ada jaminan. Ternyata benar, Pak. Benar. Perang Hunain itu dimenangkan oleh Muslim di bawah benderanya panglima perangnya Usamah ibn Zaid. Dalam catatan sejarah, para ulama sejarah ketika melihat perang ini, ada satu faedah penting dalam pelajarannya. Pelajaran penting dalam sejarah ini. Apa itu? Berperang itu bukan melihat usia, muda ataupun tua. Tapi berperang karena Allah itu dilihat dari satu saja, ketakwaannya. Nah, ini poin penting juga, Pak. Meskipun dalam sejarah yang lain, dalam pandangan para ulama yang lain adalah orang tua itu bisa jadi yang paling banyak pengalamannya. Tapi mohon maaf, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan Allah.
Contohnya, siapa contohnya? Contohnya siapa namanya itu? Nu'man ibn Maqarrin. Nu'man ibn Maqarrin ini memang menjadi pimpinan kaum, tetapi tidak pernah berperang secara besar-besaran. Tapi setelah dia dalam perang Nahawan itu, langsung menjadi panglima perang, meskipun wafat di situ, digantikan oleh Huzaifah ibn Yaman. Tapi setidaknya orang sepakat kehebatan daripada Nu'man ibn Maqarrin. Jadi kita tidak bisa Pak meremehkan seseorang, itu tidak bisa. Salman Al-Farisi, apa kata orang munafik ketika itu? Sudah dia orang Persia, datang ke sini, orang luar, bukan orang Madinah, bukan juga orang Makkah, idenya aneh, buat lobang parit gitu deh. Diremehkan orang. Tapi dijawab sama Nabi. Kemudian datang Salman kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, tenang aja man, aman tuh. Nabi naik ke 7 tempat sholat tadi, salah satu di antaranya Nabi sholat di situ. Nabi berdoa. Tak lama kemudian apa yang terjadi? Datang kabut besar. Kabut besar. Pertanyaannya yang membantu siapa? Kelebihan, kekuatan, kehebatan, atau ketakwaan? Ternyata Usamah menunjukkan strategi perang yang dilakukan oleh Usamah bagus. Tak terpikirkan oleh sahabat yang lain. Sebelum perang diutus salah seorang di antara mereka sebagai mata-mata untuk melihat di mana titik kelemahannya. Dan Usamah tidak mengutus orang sembarangan. Diutuslah oleh Usamah ini orang yang benar-benar mengerti taktik perang. Coba bayangkan. Jadi tidak main-main, Pak. Anak kecil mungkin sudah ada pengalaman dari, kalau kita sekarang nih ada anak kecil pintar perang karena sering nonton film perang. Bisa jadi begitulah contohnya. Tapi setidaknya dia mengerti, Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Apa alasan Rasulullah memilih dia menjadi panglima perang? Satu, pemberani. Yang kedua, tekadnya kuat. Yang ketiga, dia cerdas. Yang keempat, dia taat. Yang kelima, mohon maaf, bertakwa. Selesai, Pak. Tidak ada alasan lain Nabi pilih. Tidak ada. Ketika Ali ditunjuk menjadi panglima perang, yang dikenal dengan pedangnya, orang mohon maaf Pak ya, kalau lihat Ali Pak, berdiri Ali, kalau Ali itu berdiri Pak, orang tidak yakin kalau dia ini panglima perang, sangat tak yakin, badan kurus. Tapi sekali angkat pedang Pak, itu yang tingginya 2 meter itu hilang Pak sama Ali Pak. Coba bayangkan, terbayang tidak tuh bagaimana badan sekurus itu bisa melayangkan pedang yang begitu berat. Makanya pedangnya Ali itu ada 2 mata kan. Itu tidak tahu, itu sejarah lain ya, sejarah lain. Kapan-kapan lah kita lihat itu Pak. Tapi mohon maaf, ini heroik dalam sejarah Pak. Kita butuh itu sekarang. Biar kita ini bisa membangkitkan semangat juang bagaimana para sahabat dulu, mohon maaf Pak, kuat-kuatan hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Cuma itu saja Pak. Kita kalimat la ilaha illallah itu sudah berdiri Pak. Kita pula yang mau bakar itu. Nah, ini kasus kemarin itu kan. Bendera la ilaha illallah, bendera tauhid, dibilanglah bendera HTI segala macam oleh Abu Janda kan. Tapi ya itu tadilah, orang bodoh dipermalukan oleh orang yang mengerti. Itu pun tak ngaku juga, dia tak ngaku juga karena sudah tak punya rasa malu. Bayangkan Pak, orang kalau sudah punya rasa takwa Pak, enggak. Jadi kalau bahasa kami itu begini. Orang kalau sudah cinta kepada Allah itu, dunia ini dah lewat Pak. Dia tak ada lagi gunanya bagi dia dunia ini Pak. Saya pernah ketemu dengan seorang yang bagi dia dunia itu numpang lewat aja. Artinya dia di dunia itu cuma sebatas numpang hidup aja gitu. Artinya sudah tidak ada lagi rasa dunia itu, nggak ada. Tapi ternyata memang hidupnya selalu berkecukupan, ada aja. Itu tidak masuk akal memang Pak, tidak masuk akal. Tapi ada Pak, ada. Nah ini kuncinya. Disitulah kalau kita nih yang terlalu meninggikan nafsu tadi perlu belajar namanya ilmu tasawuf. Orang yang cinta terhadap dunia ketinggian, belajar dulu ilmu tasawuf itu, biar agak-agak turun-turun sedikit nafsu dunianya gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah cinta terhadap dunianya sudah hilang Pak, bagi dia apa jawaban seorang ulama, siapa saya lupa namanya, ketika diteror mati itu, dia bilang begini, jawabannya sederhana Pak, jawabnya, mati itu lebih baik bagiku daripada aku harus hidup berhadapan dengan kezaliman. Cuma yang aku sayangkan, yang aku sedihkan, kalau aku mati, kezaliman tetap ada, aku tak bisa berbuat, kata dia. Nah aku pengen aku masih hidup, biar kemungkaran-kemungkaran itu bisa kulawan, kata dia. Nanti kalau sudah habis aku mati, tidak ada masalah. Itu bahasa dia Pak. Coba ya. Orang cuma pengen gitu doang Pak hidupnya. Kita
Kalau bisa numpuk harta sebanyak mungkin lah. Rumah tingkat berapa? 5. Yang ditempati lantai 1 aja. 2, 3, 4-nya kemana? Hilang Pak. Setan semua isi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Berapa mobilmu? Alhamdulillah mobilku cuma sedikit, cuma 4. Berapa yang dipakai? 1 aja. 3-nya pejengan Pak. Nah, itu kan kejadian kita sekarang kan begitu. Baik, kembali kepada poin tadi. Perang Mu'tah sudah. Usama ikut perang Mu'tah, akhirnya ayahnya Zaid bin Harisah gugur. Kemudian yang gugur di situ Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi. Kemudian Abdullah bin Ruwaha juga syahid. Nah, kemudian Usama tetap tegar karena posisinya dia melihat bahwa ayahnya sangat dia pandang sebagai seorang pejuang. Kemudian di umur dia yang 18 tahun, kisaran 18 tahun tadi kita sudah sampaikan, di umur 19 tahun diangkat menjadi seorang panglima perang dalam perang Hunain. Yang ketika dia naik di atas kuda, naik ke atas kuda perang tersebut, mau berangkat perang ini, Abu Bakar berada di bawahnya. Apa kata Usama? Wallahi, aku malu kepada Allah dan dirimu. Lebih baik aku turun dan engkau wahai khalifah naik ke atas kuda. Apa jawaban Abu Bakar? Ini bagusnya Pak. Jawaban Abu Bakar ini bagus betul. Apa kata Abu Bakar? Yang pemimpin itu sekarang kamu, bukan aku. Maka Abu Bakar tetap di bawah, kau tetap di atas. Jangan turun, kata Abu Bakar. Kalau turun bahaya. Nah, di tengah perjalanan Abu Bakar bilang begini sama Usama. Kalau bahasa kita nih, wahai kapten, tolong aku minta izin. Apa minta izin tuh? Aku pengen Umar menemani aku. Umar tetap menemani aku. Ini sebelum berangkat perang Hunain. Jadi Abu Bakar minta izin kepada Usama karena diangkat sebagai panglima perang oleh Nabi dan disepakati oleh para sahabat ketika itu termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan tetap dijalankan setelah Nabi wafat. Kata Abu Bakar, aku minta izin, biarlah Umar di sini menemaniku di Madinah. Apa jawaban Usama? Siap, silahkan. Tegas Pak, pemimpin Pak. Abu Bakar khalifahnya, pemimpin perangnya Usama. Kata Abu Bakar, engkau tetap panglima perang kami karena dalam perang engkau tetap panglima. Jadi yang tertinggi itu bukan khalifah dalam perang, panglima perang. Karena nggak bisa diganggu Pak, panglima perang itu. Kecuali Nabi ya. Karena Nabi mohon maaf punya pengetahuan yang lebih, yang tidak masuk dalam akal kita. Termasuk salah satunya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu udah tua Pak, ahli perang Pak, panglima perang juga, pernah terkenal Pak. Sahabat Nabi kuat, gagah. Tapi kata Abu Ubaidah, mau tak mau kan, nurut Pak, nurut kepada panglima perang. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Banyak sahabat yang awalnya heran dengan kenapa Nabi memilih, tapi ketika berangkat ke medan perang, kaget para sahabat ini betapa gagahnya Usamah itu, layaknya orang yang sudah mengerti perang. Nah, disinilah kekaguman para sahabat dalam perang Hunain tersebut terhadap Usamah ibn Zaid tersebut. Ketegasan Abu Bakar sudah kita bahas. Keberhasilan pasukan Usamah. Akhirnya pasukan Usamah ini berhasil. Nah, salah satu dalam perperangan yang berkelanjutan, Usama tetap pernah mendapatkan tempat sebagai seorang panglima perang ketika melakukan perperangan bersama tentara Romawi. Nah, Usamah bin Zaid beberapa kali memenangkan perperangan, maka diutuslah oleh Abu Bakar untuk menaklukkan Romawi. Ketika itu yang dilakukan adalah Romawi Timur, bukan Romawi Barat ya, Romawi Timur. Romawi Timur itu Konstantinopel sekarang Pak, Turki Istanbul. Itu Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu Italia ke atas. Itu namanya Romawi Barat. Baik. Pasukan berhasil menghadapi Romawi, kembali membawa kemenangan dan harta rampasan perang, membuka jalan penaklukan wilayah Syam dan sekitarnya yang ketika itu ditaklukkan oleh Romawi. Nah, ini kehebatan Usama tidak bisa diragukan. Baik. Akhlak dan kepribadian Usama. 1, rendah hati. Ini diajarkan langsung oleh Nabi. Taat kepada Rasulullah itu jelas, karena dia adalah dianggap sebagai anak yang setara dengan cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Berani, itu karakter yang tadi kita sampaikan. Bertakwa, pemimpin yang muda, lihai, cerdas. Pelajaran, pemuda bisa menjadi pemimpin besar. Makanya dalam catatan sejarah Indonesia, nggak tahu betul apa tidaknya, berikan aku 10 anak muda, akan ku goncang dunia. Perkataan Soekarno. Jadi murid daripada, nah ini Bapak Ibu perlu belajar juga nih untuk kita semua. Hos Cokroaminoto punya 3 murid, tapi ketiga-tiga murid ini di waktu mudanya itu sangat berjaya Pak, dan punya peran besar, meskipun 2 diantaranya dieksekusi mati. 1, Soekarno di usia muda, cita-citanya
modern, Islami modern. Maka lahirlah negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kartosuwiryo. Kartosuwiryo muridnya daripada Hos Cokroaminoto, sama dengan Soekarno. 3 nih Pak, 2 orang ini, dia ada 3 muridnya itu. Kartosuwiryo awalnya ingin mendirikan negara Islam Indonesia, DII, yang ketika itu keinginannya masih lurus, oleh muridnya dibengkokkan. Maka tertuduhlah Kartosuwiryo ini sebagai penyimpangan agama, dieksekusi mati. Itu Kartosuwiryo. Yang ketiga, Muso. Nah, ini pandai-pandailah memahami itu. Saya tak perlu bahas panjang. Kapan pas 17 Agustus saja kita bahas itu nanti. Itu sejarah khusus itu. Baik. Nah, apa pelajaran kedua yang bisa diambil dari Usamah bin Zaid bagi anak muda hari ini? Karena kebetulan yang datang adalah yang tua-tua, tolong ingatkan, sampaikan kepada anak-anaknya, nak, jadilah orang yang beriman. Yang kedua, keimanan dan ilmu lebih penting daripada usia. Ada cerita Ustaz Abdul Somad itu, seorang kakek-kakek datang, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Bapak banyak doa saja, kalau bapak yang tua-tua ni mati sudah, dekat mati sudah, kata Ustaz Abdul Somad. Kami butuhnya anak-anak muda. Tapi Bapak Ibu, ternyata usia muda dan tua, yang penting ilmu dan ketaatannya. Hamzah itu termasuk kategori tua. Tapi di dalam medan perang, dia yang paling tangguh Pak, yang paling ditakutin, disegani. Umar bin Khattab di usia tuanya sebelum wafat, itu masih gagah. Sampai Umar bin Khattab bilang, aku apakah ikut perang? Itu kalau tidak dilarang oleh sahabat, nggak ikut perang deh Pak. Bakal ikut perang deh Pak. Cuma kata para sahabat, nggak usah, biar kami aja yang turun. Bayangkan Pak. Jadi yang tua jadi contoh. Tapi kalau yang tuanya lebih kuat cinta terhadap dunia, saya yakin anak-anak muda sekarang jauh lebih cinta terhadap dunia daripada orang tua. Baik. Terakhir Bapak Ibu, ada hikmah daripada kisah perjuangan hidup daripada Usamah ibn Zaid selaku anak angkat ataupun orang yang dicintai oleh Nabi. Yang pertama, pemuda memiliki potensi besar jika pemuda itu dekat dengan Allah. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, itu betul perkataan Soekarno itu Pak. Rusak pemuda, rusak negara. Jadi kalau mau aman negara kita nih, pemudanya harus bisa dijaga. Kalau generasi mudanya hancur, maka negara hancur Pak. Kita ambil contoh, LGBT, narkoba. Nah, saya lihat beberapa akhir-akhir ini wali kota Pekanbaru, siapa namanya itu? Agung Nugroho, kalau tak salah, itu sering keliling sekarang. Banyak nemukan anak-anak muda yang minum khamar, narkoba, ganja, LGBT. Nah, bagus Pak dikelilingi begitu. Yang penting bukan pencitraan saja. Bagus Pak. Memang harus begitu. Kalau kita tidak sekarang nih, kalau kita tidak sadar Pak dengan generasi muda, kita habis kita. Tinggal tunggu aja Pak. Tinggal tunggu hancurnya aja. Maka tak salah Pak ketika seorang ulama mengatakan hancurnya satu negeri itu ketika generasi mudanya sudah hancur. Karena yang tua-tua itu tinggal tunggu aja. Kemudian taat kepada Rasulullah membawa keberhasilan. Benar Pak. Artinya ketaatan kepada Nabi, ketaatan kepada Allah itu kunci keberhasilan dan kemenangan Pak. Orang, Allah sudah katakan kalian beriman aku menangkan. Kalau kalian tak beriman bagaimana aku kasih menang, kata Allah. Kalau kalian tidak beriman bagaimana aku kasih menang? Tapi Ustaz, ada yang menang Ustaz. Mereka menang dalam perang dunia pertama tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Salah Bapak Ibu. Itu tinggal belum selesai itu. Nanti di akhir. Yang ketiga, keberanian lahir dari iman. Benar Pak, orang yang beriman tidak mungkin takut mati dia Pak. Yang takut mati itu kan yang takut kehilangan hartanya saja. Bagaimana nanti Mobile Legend aku kata dia, kan hilang. Dia lebih penting Mobile Legend, judi online itu lagi daripada sholat dia. Islam menghargai kemampuan bukan umur. Pendidikan sejak kecil sangat penting diprioritaskan. Jadi Bapak Ibu, mulai dari saat ini tumbuhkan semangat dalam diri anak-anak kita. Setidaknya mereka berusaha berjuang menjaga kehormatan agama dia dalam diri dia, menjaga keimanan dia di tengah dunia yang sangat menakutkan. Terakhir Bapak Ibu, Usamah ibn Zaid adalah teladan pemuda Islam pemberani yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.